Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah wa rahimakunallah. Para peserta bimbingan belajar bahasa Arab online di Al-ABS dan juga yang lainnya, semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah kembali kita bisa berjumpa melalui pembelajaran ini, yang mana kali ini kita akan masuk ke pembahasan Kitab Durusul Lughah. Kita masuk bahas Kitab Durusul Lughah, dimulai dari jilid yang pertama, dan tentunya kita juga mulai dari pelajaran yang pertama. Silakan bagi yang sudah memiliki kitabnya dibuka, mari kita pelajari bersama-sama. Perhatikan di halaman kelima, Ad-Darsul Awal. Ad-Darsul Awal, pelajaran yang pertama. Dalam pelajaran pertama ini, bahasanya kita akan belajar tentang hadza. Kita belajar tentang hadza. Jadi kita fokus mempelajari tentang hadza. Adapun teorinya telah kita pelajari kemarin, bahwasanya hadza adalah apa kemarin? Hadza adalah kata tunjuk untuk menunjuk sesuatu yang dekat, untuk menunjuk sesuatu yang berjenis laki-laki, dan untuk menunjuk sesuatu yang jumlahnya tunggal. Sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya hadza adalah kata tunjuk untuk yang dekat, untuk yang berjenis laki-laki, untuk yang tunggal. Nah, kemudian kita lihat kembali ya. Lihat bawahnya. Hadza. Ana baca terlebih dahulu. Marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Hadza. Hadza baitun. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Mari kita ulang lagi dari depan bersama-sama ya. Hadza. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza
Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Sekali lagi kita ulang. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Silakan dibaca ya sendiri-sendiri atau bisa dibaca dengan keluarganya atau temannya masing-masing. Nah, sekarang kita bahas di sini pembahasan nahwunya. Kenapa memakai hadza? Kenapa benda-benda ini memakai hadza? Atau kita ingat dulu tadi apa itu hadza. Apa itu hadza? Ingat baik-baik apa itu hadza. Hadza adalah kata tunjuk untuk menunjuk sesuatu yang dekat, untuk menunjuk sesuatu yang berjenis laki-laki, untuk menunjuk sesuatu jumlahnya tunggal. Menunjukkan apa? Benda-benda ini letaknya dekat. Jadi baitun di sini letaknya dekat, masjidun letaknya dekat, babun dekat, kitabun dekat, qalamun dekat, miftahun dekat, maktabun dekat, sarirun dekat, kursiyun dekat. Dari mana kita tahu letaknya dekat? Ya karena didahului oleh hadza. Karena didahului hadza. Karena hadza adalah kata tunjuk untuk yang dekat. Kemudian, baitun ini jenisnya laki-laki. Masjidun laki-laki. Babun laki-laki. Kitabun laki-laki. Qalamun laki-laki. Miftahun laki-laki. Maktabun laki-laki. Sarirun laki-laki. Kursiyun laki-laki. Dari mana kita tahu bahasanya jenisnya laki-laki? Karena didahului oleh hadza. Didahului hadza, pastinya bendanya jenisnya laki-laki. Dan setelahnya, bahasanya baitun, ini jumlahnya satu. Jumlahnya satu, tunggal. Masjidun jumlahnya satu. Babun jumlahnya satu. Kitabun jumlahnya satu. Qalamun jumlahnya satu. Miftahun jumlahnya satu. Maktabun juga satu jumlahnya. Sarirun juga. Kursiyun juga. Dari mana kita tahu jumlahnya satu? Karena didahului oleh hadza. Jadi ingat baik-baik, hadza adalah kata tunjuk untuk yang dekat, untuk laki-laki, untuk jumlahnya satu. Ingat ya, hadza adalah kata tunjuk untuk yang dekat, untuk yang berjenis laki-laki, untuk yang satu tunggal. Nah, kemudian perhatikan baik-baik. Harokat di sini. Apa harokatnya? Oh ya, dari hadza terlebih dahulu. Hadza ini harokatnya tetap seperti ini. Dari dulu sampai kapanpun hadza harokatnya ya seperti ini. Hadza seperti ini. Hadza harokatnya seperti ini. Hadza terus. Kemudian setelah hadza ada baitun, masjidun, babun, kitabun,
qalamun, miftahun, maktabun, sarirun, kursiyun. Adapun harokat huruf pertama, huruf kedua, atau ini huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga, tetap. Juga tetap seperti itu. Tetap bait, masjid, bab, kitab, kolam, miftah, maktab, sarir, kursi. Adapun harokat huruf terakhir ini bisa mengalami perubahan. Harokat huruf terakhir bisa mengalami perubahan. Tapi perlu diingat, hukum asalnya sebuah kata dalam bahasa Arab itu, lihat ini apa? Di doma tanwin. Hukum asalnya harokatnya di doma tanwin. Di hukum asalnya atau pada dasarnya harokat sebuah kata dalam bahasa Arab apa tadi? Di doma tanwin. Di doma tanwin. Tadi saya bilang bahasanya harokatnya bisa berubah. Iya, bisa berubah. Tapi hukum asalnya di doma tanwin. Akan berubah ketika punya sebab ya. Akan berubah ketika punya sebab. Jika tidak punya sebab, maka tetap kembali ke hukum asalnya di doma tanwin. Di doma tanwin. Nah, alhamdulillah selesai. Kita bahas tentang hadza. Dan ada pembahasan selanjutnya tentang ma hadza ya, tentang ma hadza. Ingat kembali apa itu ma? Apa itu ma? Telah kita bahas. Coba kita lihat kemarin. Ma adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal atau bukan manusia. Ingat, ma adalah kata tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal atau selain manusia. Berarti kalau memakai ma, pasti yang ditanyakan adalah bukan manusia. Dan ma adalah kata tanya. Nah, kita baca. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Ma hadza baitun. Ahadza baitun? Naam. هذا بيت. ما هذا قميص. أهذا سرير؟ لا، هذا كرسي. أهذا مفتاح؟ لا، هذا قلم. ما هذا نجم. Mari kita ulang lagi bersama-sama. Ma hadza baitun. أهذا بيت؟ نعم، هذا بيت. ما هذا قميص. أهذا سرير؟ لا، هذا كرسي. أهذا مفتاح؟ لا، هذا قلم. ما هذا نجم. Ulang lagi ya biar lancar. Ma hadza baitun. أهذا بيت؟ نعم، هذا بيت. ما هذا قميص. أهذا سرير؟ لا، هذا كرسي. أهذا مفتاح؟ لا، هذا قلم. ما هذا نجم. Silakan diulang-ulang. Bagian dibaca bersama keluarganya atau temannya. Ma hadza, atau artinya ya apa kemarin? Ma hadza adalah apa ini. Ma hadza artinya apa ini. Lihat ada gambar rumah. Hadza baitun. Ini rumah. Dan kita terangkan ya. Kenapa pakai hadza? Karena baitun letaknya dekat. Jenisnya laki-laki. Jumlahnya tunggal. Nah, ahadza baitun. Ingat apa artinya a? Lihat kemarin. Apa artinya a? Adalah apakah?
adalah kata tanya digunakan untuk menanyakan, untuk menetapkan sesuatu yang membutuhkan jawaban ya atau na'am dan atau tidak, atau la. Gitu ya. Hadza baitun, apakah ini rumah? Na'am, ya. Hadza baitun, ini rumah. Dan ada gambar apa ini? Komis, namanya adalah komis. Ini namanya adalah komis. Dalam bahasa kita apa? Kemeja, ya. Ma hadza, apa ini? Hadza komisun, ini kemeja. Komisun, kemeja. Nah, kemudian ahadza sarirun. Lihat, ada gambar apa ini? Ada gambar kursi. Ahadza sarirun. Apa arti sarir? Sarir itu artinya tempat tidur atau ranjang. Ahadza sarirun. Apakah ini ranjang? Lihat, gambarnya adalah kursi. Tentu jawabannya la. Hadza kursiyun. La, hadza kursiyun. Kemudian, ahadza miftahun. Ahadza miftahun. Apa itu miftah? Miftah itu artinya kunci. Ahadza miftahun. Lihat, gambar apa ini? Gambar bulupain. Ahadza miftahun. Sehingga baca jawabannya la. Hadza qalamun. La, hadza qalamun. Kolam, bulupain kan kolam. Nah, kemudian ma hadza. Ma hadza, gambar apa ini? Ma hadza. Jawabannya hadza najmun. Hadza najmun. Maksudnya gambarnya ini ya. Ini gambar apa gitu. Ini kan bintang. Pakai ma. Ma hadza, hadza najmun. Nah. Kemudian, ikhwan ya akhwati fillah, serta bimbingan belajar bahasa Arab online dan ABS dan yang lainnya. Ada latihan. Nanti silakan dikerjakan. Kita masuk ke materi yang ketiga ya. Di sini kami hanya fokus bahas ke materinya untuk pelatihan. Silakan dikerjakan. Sudah ada buku latihan. Buku latihan. Jadi buku latihan kita udah punya buku latihan sendiri ya. Ada buku latihan. Ini buku latihan. Ini buku latihan. Jadi buku latihan ini, buku latihan kami ambil dari kitab Durusulullah dan juga materinya. Jadi belajar nahwu, sorof, dan kitab Durusulullah kita gabung jadi satu. Dan nanti silakan dilihat latihannya di situ untuk lebih detailnya ya. Nah, silakan kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu pembahasan tentang man hadza. Tentang man hadza. Ingat baik-baik, apa itu man? Apa itu man? Kita lihat lagi ya. Man. Man adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berakal atau menanyakan manusia. Man artinya siapa? Man adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berakal atau manusia. Man artinya siapa? Ya, sudah ingat ya? Kembali. Jadi, kalau ada man, pasti objek dari pertanyaan adalah manusia, bukan selain manusia. Nah, kita baca terlebih dahulu. Di halaman 9. Man hadza? Hadza tabibun. Man hadza? Hadza waladun. Man hadza? Hadza talibun. Ahadza waladun? La, hadza rajulun. Man hadza? Hadza tabibun. Man hadza? Hadza waladun. Man hadza? Hadza talibun.
Ahadza waladun? La, hadza rajulun. Lagi, sekali lagi ya, mari kita baca bersama-sama. Man hadza? Hadza tabibun. Man hadza? Hadza waladun. Man hadza? Hadza talibun. Ahadza waladun? La, hadza rajulun. Nah, silakan diulang-ulang, dibaca bersama keluarganya atau temannya. Nah, kemudian kita bahas di sini. Lihat di sini, dalam pertanyaan ini menggunakan man. Menggunakan man. Pasti objek pertanyaan adalah manusia. Lihat ini. Tabibun. Tabibun manusia. Apa arti tabibun? Lihat gambarnya. Tabibun adalah dokter. Tabibun adalah dokter, berarti manusia. Dia memakai hadza. Berarti tabibun di sini letaknya dekat. Terus jenisnya laki-laki, jumlahnya 1. Demikian juga di sini. Man hadza memakai man. Berarti waladun ini manusia. Manusia. Waladun kan anak laki-laki. Dia memakai hadza. Memakai hadza berarti apa? Waladun ini letaknya dekat. Jenisnya laki-laki, jumlahnya 1. Demikian juga di sini. Memakai man berarti talibun ini manusia. Talibun manusia. Apa arti talibun? Ini. Siswa. Dan memakai hadza berarti apa? Talibun letaknya dekat. Jenisnya laki-laki. Jumlahnya 1. Kemudian di sini memakai ahadza. Ini pertanyaan untuk penegasan. Ya. Jawabannya butuh na'am atau la. Ahadza waladun. Lihat. Ahadza waladun. Ini walad. Gambar walad kayak ini. Walad adalah anak laki-laki. Ahadza waladun. Maka jawabannya la, hadza rajulun. Hadza rajulun. Apa arti rajul? Laki-laki dewasa. Di sini pakai hadza, ke rajulun letaknya dekat, jumlahnya 1, jenisnya laki-laki. Nah, sekarang kita beralih ke halaman 10 ya, beralih ke halaman 10. Nah, kita baca terlebih dahulu. Ma hadza masjidun. Man hadza tajirun. Hadza kalbun. Ahadza kalbun? La, hadza kittun. Hadza himarun. Ahadza himarun? La, hadza hisanun. Ma hadza? Hadza jamalun. Hadza jamalun. Kita ulang lagi. Mohon perhatikan baik-baik. Ma hadza? Hadza masjidun. Man hadza? Hadza tajirun. Hadza kalbun. Ahadza kalbun? La, hadza kittun. Hadza himarun. Ahadza himarun? La, hadza hisanun. Wa ma hadza? Hadza jamalun. Nah, silakan diulang-ulang bersama keluarganya atau temannya ya. Nah, kemudian kita bahas. Di sini memakai kata tanya ma. Menunjukkan objeknya bukan manusia. Lihat, mana objeknya? Masjidun. Apa itu masjid? Lihat gambarnya. Masjidun. Nah, kemudian masjidun memakai hadza karena masjidun letaknya dekat. Jenisnya laki-laki, jumlahnya tunggal. Kemudian kedua, man hadza di sini memakai man. Berarti objek dari pertanyaan manusia. Apa itu? Tajirun. Tajirun itu manusia.
Tajirun itu adalah pedagang manusia. Dan memakai hadza menunjukkan tajirun di sini letaknya dekat. Jenisnya laki-laki, jumlahnya tunggal. Kemudian hadza kalbun. Memakai hadza menunjukkan kalbun adalah letaknya dekat. Jenisnya laki-laki, jumlahnya tunggal. Apa itu kalbun? Ini kalbun adalah anjing. Nah, kemudian ahadza kalbun, lihat ada a menggunakan a. Pertanyaannya menggunakan a. Ahadza kalbun. Nah, apakah ini anjing? Lihat gambar apa di situ? Gambar apa? Gambar ini adalah yang jelas bukan kalbun. Kalbun ini berarti bukan kalbun. Ada kemiripan tapi bukan. Makanya kalimat tanya untuk memastikan. Maka jawabannya la hadza kitun. Apa arti kitun? Kitun adalah kucing. Di sini kitun pakai hadza karena letaknya dekat. Jenisnya laki-laki, jumlahnya tunggal. Nah, kemudian hadza himarun. Lihat ini himar. Hadza himarun. Apa itu himar? Keledai. Nah, himarun memakai hadza karena himar di sini letaknya dekat, jumlahnya 1, jenisnya laki-laki. Nah, dan ahadza himarun. Apakah ini keledai? Lihat. Sama enggak gambarnya? Beda. Ini himar di atasnya himar, bawahnya adalah gambarnya berbeda. Gambar apa ini? Inilah. La hadza hisanun. Ini adalah hison. Hison artinya adalah kuda. Di sini memakai hadza karena hison di sini letaknya dekat, jumlahnya 1, di sini laki. Nah. Dan wa ma hadza, wa artinya dan. Dan itu biasanya kata sambung ya, dan itu kata sambung. Wa ma hadza, dan apa ini? Jadi dan ini kan untuk menyambungkan sebelum dan setelahnya, dia itu penyambung. Nah, apa ini? Lihat, di sini memakai ma. Karena objek pertanyaan sesuatu yang tidak berakal atau bukan manusia. Apa? Kalau gitu gini, ini adalah hadza jamal. Apa jamal? Jamal adalah unta. Hadza jamalun. Ini unta. Maka hadza karena jamal untanya dekat, jumlahnya 1, jenisnya laki. Nah, masih berlanjut, kita buka halaman 11 ya. Halaman 11. Kita baca dulu. Ma hadza dikun. Man hadza mudarrisun. Ahadza qamisun? La hadza mindilun. Man hadza dikun. Afan? Bukan man ya. Ma hadza dikun. Man hadza mudarrisun. Ahadza qamisun? La hadza mindilun. Kita ulang sekali lagi. Ma hadza dikun. Man hadza mudarrisun. Ahadza qamisun? La hadza mindilun. Sini pakai ma menunjukkan objek pertanyaan tidak berakal, yaitu dik. Inilah dikun, itu ayam jantan, ayam jago. Dan memakai hadza menunjukkan di sini dikun letaknya dekat, jumlah 1, jenisnya laki. Dik itu ayam jantan laki-laki. Kemudian man hadza memakai man karena objek dari pertanyaan manusia, yaitu
mudarrisun. Apa mudarrisun? Inilah mudarris, guru. Kemudian di sini memakai hadza, berarti mudarrisun. Di sini letaknya dekat, jumlahnya 1, jenisnya laki-laki. Nah, kemudian terakhir ahadza qamisun. Ya, komis apa komis kemarin? Apa arti komis? Komis ke kemeja. Kalau ini kemeja bukan. Kabar apa ini? Bukan kemeja. Maka jawabannya la, tidak. Hadza mindilun. Ini adalah sapu tangan. Ingat, mindil sini memakai hadza karena dia letaknya dekat, jumlahnya tunggal, jenis laki-laki. Nah, alhamdulillah selesai kita bahas ya materi atau kitab Durusul Lughah pelajaran pertama. Jangan lupa untuk latihannya bisa dilihat di sini, di sini ini anak tulis, anak susun latihan menggabungkan antara teori yang ada di kitab belajar nahwu sorof sedikit demi sedikit, kemudian dengan kitab Durusul Lughah anak gabung, anak jadikan satu untuk latihan belajar kita bersama. Nah, ikhwani akhwati fillah rahimani rahimakumullah, para peserta bimbingan belajar bahasa Arab online di ABS dan juga yang lainnya. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dalam menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan Allah beri kita kefahaman. Dan juga mudah-mudahan Allah beri anak kemudahan untuk meneruskan ke materi berikutnya. Sekian dulu untuk kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Walau a'lam bishawab. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.